Pendengar yang budiman, Teater Dawa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta mempersembahkan Sandiwara Sastra yang merupakan karya alternatif mata kuliah apresiasi dan kajian drama dalam masa pandemi. Sandiwara Sastra dengan judul Sumpah Serapah. Sandiwara ini merupakan adaptasi dari naskah Politik Lupa karya DZ. Naskah ini menceritakan kisah politik masa kini yang dikupas oleh para mantan anggota PETA. Keresahan keadaan politik ditumpahkan dalam naskah ini, mengingatkan kita untuk tak lupa akan sebuah tanggung jawab. Pengarah program Ketua Jurusan Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Penanggung jawab Jalu Norfa Ila Putra SSMA. Kerabat kerja Mbah Paijem diperankan oleh Dani Ari Ambarwati. Mbah Su diperankan oleh Mela Fadia Anissa. Mbah Karyo diperankan oleh Dimas Tito Mahardika. Mbah Yati diperankan oleh Isnani Marhatun Soleha. Mbah Siti diperankan oleh Yamitri Sintia Utami. Mas Tejo diperankan oleh Beni Sukoco. Mbak Santi diperankan oleh Isnani Marhatun Soleha. Narator diperankan oleh Rio Adestiawan. Sutradara Alia Safira Salsabila dan Sarip Nur Hidayat. Tim editing Ego Pradana, Fian Ahmad Isani, Rizky Kardila, dan Sadan Bayu Prastia. Selamat mendengarkan. Di suatu desa terpencil, hiduplah mantan anggota PETA dan para mantan istri anggota PETA. PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa kedudukan Jepang. Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini telah dibubarkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa kelompok orang-orang yang tergabung dalam PETA yang tidak benar-benar bubar. Mereka tetap bersatu dan hidup bertetangga hingga usia yang sudah senja. Sebagai salah satu pasukan pembela tanah air, mereka sangat suka membahas tentang perjalanan bangsa ini, khususnya dalam bidang politik. Di sebuah pelataran di depan rumah Mbah Sum, terdengar obrolan hangat sambil menikmati kopi yang meramaikan suasana sore itu. Mereka menghabiskan waktu dengan santai di teras. Mbah Sum, masih ingat pesan Bung Karno? Ya masih toh Mbah Paijem. Monggo diminum kopinya, nanti dingin. Saya jadi kepingin tahu bagaimana ya reaksi beliau melihat politik negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbah Paijem, Mbah Sum. Ojo lali, ngono yasinan neng omahe Mbak Santi. Oh iya, sampean bisa datang. Ya bisa dong. Mosok tekon koyo ning sing ngabari sampean. Piye to? Halah yo Karyo, sampean itu kan pelupa. Yasinan kemarin kamu tidak datang kenapa? Wah, kalau itu saya lupa Mbah Paijem. Loh, sampean sendiri lo yang bilang. Ngomong-ngomong, tadi sampean sedang bahas apa? Iki, tadi Mbah Paijem kepengen tahu pendapat kamu tentang politik. Wah, saya seneng nih kalau debat seperti ini. Politik ya. Politik itu kata yang berasal dari bahasa Yunani. Artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan kebijaksanaan. Wes, mulai kemintere. Loh, memangnya aku salah? Ora
Ora salah Mbah Karyo ki bener. Cuma yang saya tanyakan bukan arti, apalagi asal usul katanya Mbah. Tadi Mbah Paijem kepengen tahu pendapat sampean tentang politik sekarang ini loh. Makanya cermati dulu pertanyaannya. Oh, begitu. Nek ngaranku, politik negara ini baik-baik saja. Politik itu kan artinya bijaksana. Jadi, orang-orang yang berpolitik itu ya harus bijaksana. Contohnya piye Mbah Karyo? Nah, contohnya kui waktu pemilihan apa itu? Pokoknya yang banyak partainya itu loh. Orang-orang dari partai-partai itu sangat perhatian. Mereka tahu kesusahan kita sebagai orang kecil. Saya saja sampai dapat 6 amplop, totalnya 300.000. Oh, lah ya lumayan toh. Diterima toh? Kalau menurut Mbah Paijem sendiri, politik di negeri ini bagaimana Mbah? Kalau menurut saya, politik zaman sekarang itu ya mirip Mbah Karyo. Loh, kok bisa Mbah? Matur nuwun Mbah Paijem. Sampean kira koyo biasane. Biasane piye to maksudnya Mbah? Itu biasanya Mbah Paijem itu kan judes kalau sama saya. Hehehe. Saya itu belum selesai ngomongnya. Sudah nerocos saja kalian itu. Begini loh maksudku, politik itu seperti Mbah Karyo, keminter dan pelupa. Walah, wis padha ro biasane. Baca berita pagi tadi ndak? Itu loh yang tentang ricu di DPR. Woyo jelas baca toh Mbah. Saya baca itu hawanya emosi saja. Mereka bilang rakyat, 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 rakyat. Tapi kok kenyataannya tindakan mereka cuma buat kepentingannya sendiri. Saya sebagai orang tua merasa mangkel. Bocah enom saiki kok seperti itu. Kalau saya boleh bilang, generasi yang jadi pemimpin itu banyak yang berasal dari generasi kecolongan, generasi gagal atau lost generation. Apa mereka pikir negara ini punya mereka? Hah? Lupa mereka kalau kita masih hidup. Ya betul Mbah, saya setuju kali sampean. Kalau untuk itu, saya juga setuju. Setuju apa Mbah Karyo? Yang mana? Nganu, yang itu Mbah, yang suka nyolong tadi. Nyolong kan maksudnya suka korupsi toh. Ya wes. Nek pelupa kuwi maksudnya piye Mbah? Ya politik sekarang itu pelupa. Politikus-politikus itu sudah lupa dengan tujuan politik. Masyarakat itu sekarang sudah banyak yang tidak percaya dengan politikus. Politik sekarang sudah lupa mana yang benar, mana yang salah. Adanya cuma bagi-bagi kepentingan. Lihat aja itu koalisi-koalisi di DPR. Mereka lupa bahwa mereka di sana sebagai pelayan masyarakat. Saya salut Mbah Sum sama sampean. Sudah di usia senja seperti sekarang, sampean tidak lupa pesan Bung Karno. Nggih Mbah Paijem, tentu saja saya masih ingat pesan Bung Karno. Wong baru saja tadi sore di SMS Cuma saya lupa HP saya ditaruh di mana ya? Masih di pelataran rumah Mbah Sum. Ketika Mbah Sum, Mbah Karyo, dan Mbah Paijem sedang asyik bercakap-cakap tentang politik negeri ini yang semakin pasang surut, datanglah Mbak Santi. Ia sangat tergesa-gesa dan panik. Suasana sore itu mulai mencekam. Keadaan yang mulai santai menjadi tak terkendali. Mbah, ono kabar layu lho, Mbah. Sinten Mbak Santi yang meninggal? Itu lho, Mbah. Itu Mbah Yati. Lah, meninggalnya kenapa Mbak Santi? Kemarin saya ketemu masih sehat-sehat saja kok. Tadi itu katanya ya, Mbah, bunuh diri. Ketabrak kereta api, Mbah Sum. Bella, bunuh diri kenapa? Mbak Yati itu kan tidak ada masalah sama siapa-siapa toh. Sepertinya tidak ada masalah toh Mbah. Wah, sampean ini sok tahu semuanya. Kalau yang namanya orang punya masalah, yang mana mau cerita? Apalagi kalau masalahnya berhubungan dengan aib. Mbah Karyo tahu masalahnya apa? Yo jelas lah, jelas ra ngerti. Helah. Ya sudah nggih, Mbah.
Saya mau lanjut lagi, mau mengabari tetangga yang lain. Nggih, Mbak. Monggo. Setelah kepergian Mbak Santi, tiba-tiba Mbak Siti muncul dari jalan lain. Ia menghampiri dengan langkah cepat namun tenang. Matahari mulai beranjak dari singgasananya. Gelagat malam mulai nampak bersamaan dengan kabar duka yang silih berganti dikabarkan. Mbah-mbah sudah tahu ada kabar layu. Sudah Mbak Siti, tadi dikabari sama Mbak Santi. Mbak Siti tahu apa Mbah Yadi bunuh diri? Nggak tahu Mbah Sum, tapi katanya gara-gara anaknya hamil loh. Hah? Meteng rosopo ya Mbak Siti? Wah, saya kurang tahu. Ya sudah Mbah-mbah, saya mau lanjut ngabari warga lain yang dulu ya. Selamat sore Mbah. Sudah tahu ada yang meninggal? Sudah Mas Tejo, kamu dapat kabar dari siapa? Wah, saya di sana pas Mbah Yadi tertabrak. Saya itu pertama nolong Mbah Yanti. Piye, Jo? Tahu kenapa Mbah Yati bunuh diri? Wah, itu dia. Itu dia maksudnya, Jo. Mbah Yanti sempat ngomong sama saya sebelum meninggal. Opo Jo? Perkorone? Diam dulu toh Mbak Karyopi. Sepertinya Mbah Yati kan nggak ada masalah, toh, Jo. Iya Mbah, bener. Saya ini bingung, Mbah Yati itu bunuh diri apa enggak? Lo kok bingung? Mbak Yati ngomong apa? Tadi beliau bilang, Arwah Mbak Yati teko lho, arwah Mbak Yati teko Mbah, ndi? Ayo melayu. Saya tadi itu rencananya mau naik kereta Mas Tejo. Tapi saya lupa. Ternyata kalau kereta itu tidak bisa di stop seperti taksi. Ayo. Oh, ngono to, Mbak. Wah, encenek lali kuwi berbahaya nggih, Mbak. Iya Mas Karyo, saya setuju.